Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan masuk ke modul 4 konsep ACL ya. Yang pertama pendahuluan, mengapa saya harus mengambil modul ini, mengapa kita harus mempelajari modul ini ya. Jadi kita itu telah tiba di kediaman, ini adalah contoh ya, kediaman kakek nenekmu. Ini adalah komunitas berpagar yang indah dengan jalur pejalan kaki dan taman. Demi keselamatan warga, tidak ada yang diizinkan masuk ke komunitas tanpa berhenti di gerbang dan menunjukkan identitas kepada penjaga. Anda memberikan identitas dan petugas memastikan Anda diharapkan menjadi pengunjung. Dia mendokumentasikan informasi Anda dan membuka gerbang. Bayangkan jika penjaga harus melakukan ini untuk banyak staf yang masuk tiap hari. Mereka menyederhanakan proses ini dengan menetapkan rencana untuk setiap karyawan agar otomatis mengangkat gerbang setelah lencana dipindai. Kamu menyapa kakek nenekmu yang menunggu dengan cemas di meja depan. Kalian semua kembali ke mobil untuk pergi makan malam di jalan. Saat Anda keluar dari tempat parkir, Anda harus berhenti lagi dan menunjukkan identitas agar penjaga akan membuka gerbang. Aturan telah diterapkan untuk semua lalu lintas masuk dan keluar. Nah, seperti halnya penjaga komunitas di komunitas berpagar, lalu lintas jaringan melewati antarmuka yang dikonfigurasi dengan daftar kontrol akses atau ACL telah mengizinkan dan menolak lalu lintas. Jadi, router membandingkan informasi dalam paket dengan setiap ACE secara berurutan untuk menentukan apakah paket tersebut cocok dengan salah satu ACE. Jadi, proses ini disebut penyaringan paket. Nah, apa sih yang akan dipelajari di dalam modul ini? Ya, kan judulnya itu adalah konsep ACL. Pada tujuan modul ini, bagaimana ACL digunakan sebagai bagian dari kebijakan keamanan jaringan. Seperti itu. Nah, di sini ada tujuan ACL. Bagaimana ACL memfilter lalu lintas. Oke, kita masuk ke hmm, kita masuk ke apa itu ACL? Nah, router membuat keputusan routing berdasarkan informasi dalam header paket. Lalu lintas yang masuk ke antarmuka router diarahkan sepenuhnya berdasarkan informasi dalam tabel routing. Router membandingkan alamat IP tujuan dengan rute dalam tabel routing untuk menemukan kecocokan terbaik, lalu meneruskan paket berdasarkan rute yang cocok terbaik. Proses yang sama dapat digunakan untuk memfilter lalu lintas menggunakan daftar kontrol akses atau ACL. Nah, ACL adalah serangkaian perintah iOS yang digunakan untuk memfilter paket berdasarkan informasi yang ditemukan dalam header paket. Secara default, router tidak memiliki ACL yang dikonfigurasi. Namun, ketika ACL diterapkan pada antarmuka, router melakukan tugas tambahan, yaitu mengevaluasi semua paket jaringan saat melewati antarmuka untuk menentukan apakah paket tersebut dapat diteruskan. ACL itu menggunakan daftar berurutan pernyataan izin atau tolak yang dikenal sebagai Entry Control Access atau ACE ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada beberapa tugas yang dilakukan oleh router memerlukan penggunaan ACL untuk mengidentifikasi lalu lintas. Dan di sini ada tabelnya, ada tugasnya. Tugasnya itu pertama ada batasi lalu lintas jaringan untuk meningkatkan kinerja jaringan. Nah, contohnya seperti kebijakan perusahaan melarang lalu lintas video jaringan di jaringan untuk mengurangi beban jaringan. Lalu kebijakan dapat ditegakkan menggunakan ACL untuk memblokir lalu lintas video. Nah, ini adalah tugas dan contoh-contohnya yang ada di sini semua. Oke, kita lanjut aja ke uh, penyaringan paket. Penyaringan paket mengontrol akses ke jaringan dengan menganalisis paket masuk dan atau keluar serta meneruskannya atau membuangnya berdasarkan kriteria yang diberikan. Jadi penyaringan paket dapat terjadi pada lapisan 3 atau lapisan 4 seperti yang ditujukan pada gambar seperti ini ya. Tuh, penyaringan paket bekerja pada layer 3 dan 4. Dan di OSI modelnya di 4 transportasi dan 3 jaringan gitu ya.
Oke, lanjut pada part 13 operasi ACL. Jadi ACL tuh mendefinisikan seperangkat aturan yang memberikan kontrol tambahan untuk paket yang masuk antarmuka masuk. Paket yang meneruskan melalui router dan paket yang keluar dari antarmuka keluar antarmuka keluar router. Jadi ACL dapat dikonfigurasi untuk diterapkan pada lalu lintas masuk dan keluar seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini dapat dikonfigurasi uh, untuk diterapkan pada lalu lintas masuk dan keluar ya. Ini ACL masuk lalu ACL keluar. Nah, di sini ada catatan ya. ACL tidak bekerja pada paket yang berasal dari router itu sendiri. Itu. Nah, ACL tuh masuk memfilter paket sebelum diarahkan ke antarmuka keluar. ACL masuk efisien karena menghemat beban pencarian routing jika paket akan dibuang. Jika paket diizinkan oleh ACL, maka paket tersebut diproses untuk routing. Nah, ACL masuk paling baik digunakan untuk memfilter paket ketika jaringan terhubung ke antarmuka masuk adalah salah satunya sumber paket yang perlu diperiksa. Lalu di sini ada ACL keluar. ACL keluar itu memfilter paket setelah dirutekan ya, setelah di routing gitu ya, terlepas dari antarmuka masuk. Jadi paket diarahkan ke antarmuka keluar dan kemudian diproses melalui ACL keluar. Jadi ACL keluar tuh paling baik digunakan ketika filter yang sama akan diterapkan pada paket yang berasal dari beberapa antarmuka masuk sebelum keluar dari antarmuka keluar yang sama. Seperti itu ya. Oke, di sini ada prosedur contoh ya. Contoh langkah operasionalnya ada 4. Lalu ada catatan di sini, sebuah ACL harus memiliki setidaknya satu pernyataan izin. Jika tidak, semua notis akan ditolak karena pernyataan penolakan ACE yang tersirat. Nah, oke, di sini adalah demonstrasi paket tracernya. Oke, kita skip saja. Mungkin sekian penjelasan dari tujuan ACL ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dirun Wahid. MPM 2478 2002. Di mana sini saya akan mempresentasikan modul 4 yaitu konsep ACL. Nah, di sini kita apa saja yang akan pelajari dalam modul ini, yaitu kita akan belajar tujuan ACL, microwave chart di ACL, pedoman pembuatan ACL, dan jenis-jenis ACL. Tujuannya itu menjelaskan bagaimana ACL menyaring lalu lintas, menjelaskan bagaimana ACL menggunakan wheelcar yang masuk, dan cara membuat ACL. Bandingkan ACL IP standar dan yang dapat diperluas. Router kita Router membuat keputusan peruteran berdasarkan informasi dalam header paket. Lalu lintas yang dapat dimasuk ke antar muka router dirutekan semata-mata berdasarkan informasi dalam tabel peruteran. Router membandingkan alamat IP tujuan dengan router dalam tabel peruteran untuk menemukan kecocokan terbaik, lalu meneruskan paket berdasarkan router yang paling cocok. Proses yang sama dapat digunakan untuk memfilter lalu lintas menggunakan daftar konsol akses ACL. Nah, 4.1.2 penyaringan paket. Penyaringan paket mengontrol akses ke jaringan dengan menganalisis paket yang masuk dan keluar dan meneruskan paket membuangnya berdasarkan kriteria tertentu. Penyaringan paket dapat terjadi pada layer 3 atau layer 4 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. 4.1.3 pengoperasian ACL. ACL mendefinisikan serangkaian alur yang memberikan kontrol tambahan untuk paket yang masuk ke antarmuka masuk, paket yang diteruskan melalui router, dan paket yang keluar dari antarmuka keluar router. ACL dapat dikonfigurasi untuk diterapkan pada lalu lintas masuk dan lalu lintas keluar, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. ACL itu tidak bertindak atas paket berdasarkan dari router itu sendiri. ACL masuk ke inbound. ACL menyaring paket sebelumnya dirutekan ke antarmuka keluar. ACL masuk ke efisiensi karena penghematan over
pencarian router jika paket dibuang. Jika paket diizinkan oleh ACL, maka paket tersebut diproses untuk routeran ACL. Masuk yang paling baik digunakan untuk menyaringkan paket ketika jaringan yang terhubung ke antarmuka masuk adalah satu-satunya sumber paket yang perlu diperiksa. ACL keluar, penyaringan paket setelah dirouterkan terlepas dari antarmuka masuk ke inbound interface, paket yang dimasukkan dirouterkan ke antarmuka keluar dan kemudian proses melalui ACL keluar. Oke, pendemonstrasian ACL. Nah, di sini dia pakai tracer aja ya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian video dari saya. Saya Desmond Kemanto. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi tadi kita udah ngejelasin beberapa ya. Sekarang kita masuk ke aturan main pas mau pasang ACL di router. Satu hal penting yang wajib diketik di otak. Aturan pertama, interface. Interface-nya ini maksimal 4 ACL. Kalau router kalian udah dual stack alias jalan IPv4 dan IPv6 sekaligus, kenapa bisa 4? Pembagiannya gini. Satu IPv4 buat traffic masuk ke inbound. Satu IPv4 buat masuk ke outbound. Satu IPv6 buat traffic masuk ke inbound dan satu IPv6 buat traffic keluar outbound gitu. Nah, bayangin aja kalau router satu punya dua interface dual stack, berarti total ACL maksimal yang bisa nempel di router itu ada 8 ACL. Dan 4 di interface pertama, 4 lagi di interface kedua. Tapi tenang, kita ini nggak wajib pasang di semua arah. Semua tergantung kebutuhan keamanan kantor atau lab-lab kalian lah ya. Gitu. Sebenarnya bikin ACL itu boleh nggak sih? Boleh asal ngetik nggak? Jadi kalau bikin ACL ini, kalau kita salah ngetik dikit aja, salah ketik IP atau salah naruh arah, koneksinya sekantor bisa putus semua. Makanya ada beberapa tips best practice ya, bisa dibilang. Biar aman. Sesuai sama aturan kantornya juga. Jangan bikin aturan sendiri. Kita ini wajib ikut kebijakan security perusahaan. Yang kedua, coret-coret dulu. Tulis script atau di notepad, lo kalau kalian mau ACL ini ngapain aja. Biar nggak ada traffic penting yang ketolak tanpa sengaja gitu. Pakai text editor, notepad versus VS Code. Bikin dan edit baris ACL di notepad dulu. Selain aman dari typo, script juga bisa disimpan buat dipakai lagi di router. Yang ketiga, yang keempat ini pakai komando yang namanya remove. Ini fitur ini buat ngasih komentar di baris ACL. Biar pas teman kalian tahu lihat lagi bulan depan nggak bingung dia ini baris ACL fungsinya apa, ini baris ACL ini fungsinya buat apa ya, biar dia nanti tahu begitu. Kita masuk ke type of IPv4 ACL. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis IPv4 ACL. Singkatnya aja ya, IPv4 dibagi dua. Dibagi dua jenis. Yang pertama ada standar ACLS. Nah, standar ACLS ini cuma bisa ngecek IP asal atau kita bisa dibilang search IP ya. Jadi dia cuma peduli kalian dari mana gitu aja simpelnya. Dan action ACL. Action ACL ini jauh lebih detail. Kenapa bisa gitu? Karena dia ini bisa ngecek IP asal, IP tujuan, jenis protokol kayak TCP, UDP, ICMP, sampai ke nomor port-portnya. Contoh simpel lagi nih. Kalau standar ACL list 10 per menit IP ini yang dimana artinya semua perangkat dari jaringan 192.168.10.00 ini diizinkan
titik ini nggak peduli mau ngapain. Dan ingat, di ujung ACL selalu ada implicit Denny Anyi yang bakal nolak semua IP selain itu. Kalau action ACL ini cuma ngizinin IP dari IP-nya sini. Kalau mereka ini mau buka web HTTP yang portnya 80, kemanapun ini kalau mereka mau kirim email atau FTP langsung diblokir gitu. Di sini kan tulis not full ACL configuration is discussed in another module. Number and name ACL. Terus gimana cara router ini bedain kita lagi bikin standar atau action ACL? Ada dua cara. Cara yang pertama itu pakai angka number ACL. Angkanya ini 191 sampai 99 atau 1300 sampai 1999. Pakai nama ACL sangat direkomendasiin itu. Bikin ACL ini pakai nama itu jauh lebih enak dibaca daripada cuma angka. Contohnya nama FTP filter. Jauh lebih jelas fungsinya dibanding kalian cuma ngeliat nama ACL 100 doang. Aturan bikin nama ACL ini, yang pertama ini pakai huruf dan angka boleh, jangan pakai spasi atau tanda baca aneh-aneh. Pro tipnya tulisannya pakai huruf kapital semua, biar kelihatan jelas di konfigurasi. Gitu. Ini pertanyaannya, di mana kita harus masang ACL biar cocok atau pas, biar mantap lah ya. Rumusnya gampangnya gini. Yang pertama itu ACL, pasang sedekat mungkin sama sumber source traffic. Kenapa? Biar paket sampah atau ilegal langsung dibuang di pintu awal. Nggak perlu jalan-jalan jauh ngebisa-bisain bandwidth jaringan kita. Dan yang kedua, standar ACL ini pasang sedekat mungkin sama tujuan atau destination. Kenapa? Soalnya standar ACL ini kan cuma ngecek IP asal. Kalau kalian pasang di sumber, ntar dia malah ngeblokir akses IP itu itu ke semua tempat. Padahal niat kita kan cuma mau ngeblokir ke satu server doang gitu. Selain rumus-rumus yang tadi, lokasi nempelnya ACL ini juga dipengaruhi sama kontrol kita atas router tersebut. Sisa bandwidth dan kemudahan konfigurasi. Oke, biar kebayang ya, kita masuk ke contoh kasus standar ACL. Kita mau, ini kita buat skenario-nya. Skenario gini, kita mau ngeblok traffic dari jaringan 10, yaitu IP 192.168.10.0/24, supaya nggak bisa masuk ke jaringan 30. Gitu. Karena ini standar ACL, di tempat terbaiknya adalah sedekat mungkin dengan tujuan, yaitu di router 3. Di router 3 ada 2 pintu interface, kita pilih yang mana? Pintu serial 0/1/1 itu inbound. Kalau dipasang di sini, traffic itu bakal diblokir total. Efek sampingnya si IP 10 tadi, jadi nggak bisa juga ngirim data ke jaringan ke IP 31 yang ada di router 3. Jadi kayak salah tempat nih gitu. Pintu gigabit 00 atau outbound. Nah, kalau dipasang di port ini, arah keluar ke jaringan IP 30, traffic 10 cuma bakal ditolak pas masuk ke jaringan IP 30 doang. Tapi kalau dia mau ke jaringan 31 tetap bisa lewat. Jadi
outbound di router 3 adalah pilihan paling cocok. Sekarang kita masuk ke contoh kasus bot action ACL. Skenario juga ada ya. Perusahaan A mau ngeblok traffic telnet di FTP dari jaringan yang IP-nya 11 yang mau nembak ke perusahaan B, IP-nya 30, tapi traffic lain tetap dibolehin. Sesuai rumus tadi, action ACL dipasang sedekat mungkin sama sumber, yaitu di router 1. Di router 2, di router 1 ada dua pilihan interface. Pilihannya itu pintu serial 0/1/0 ini yang outbound bisa tapi semua paket dari router 1 termasuk dari jaringan 10 bakal ikut ke proses sama ACL ini, bikin kerja router jadi agak berat. Nah, kalau yang gigabit 0/0/1 atau inbound ini pilihan yang cocok atau terbaik lah ya, karena interface ini pintu masuk khusus dari jaringan IP11. Jadi paket dari IP11 yang nakal langsung ditendang di pintu awal sebelum sempat jalan-jalan di kabel WAN. Jadi kesimpulannya pasang action ACL di router 1 interface di gigabit 0/0/1 arah inbound. Jaringannya aman, juga bandwidthnya juga pasti hemat. Gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih saya maaf. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najab Juni Gumilang. Saya akan menunjukkan presentasi untuk di modul 5, di mana di sini saya mendapatkan di 5.4 tentang Configure Extended IPv4 ACL. Nah, di sini pada subbab pertama kita bisa melihat di mana di sini kita pada subbab ini kita akan menjelaskan mengenai Extended Access Control List atau yang bisa disingkat Extended ACL. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari standar ACL. Standar ACL itu hanya mampu melakukan penyaringan paket berdasarkan alamat IP sumber. Artinya router hanya melihat dari mana paket tersebut berasal tanpa mengetahui tujuan paket atau layanan apa yang sedang digunakan. Nah, untuk mengatasi keterbatasan itu digunakanlah Extended ACL. Extended ACL itu memiliki kemampuan yang jauh lebih lengkap karena tidak melakukan penyaringan berdasarkan parameter sekaligus. Tidak hanya alamat IP sumber, tapi juga dengan alamat IP tujuan. Jenis protokol yang digunakan seperti TCP, UDP, dan ICMP, bahkan sampai nomor port yang digunakan oleh suatu layanan. Dengan kemampuan tersebut, administrator tuh dapat membuat aturan yang lebih spesifik. Sebagai contoh, kita bisa mengizinkan penggunaan membuat website menggunakan HTTP dan HTTPS, tapi tidak menolak akses layanan FTP atau telnet. Jadi, aturannya itu dibuat menjadi lebih detail sesuai kebutuhan keamanan jaringan. Selain itu, Extended ACL juga tersedia dalam dua bentuk. Ada Numbered Extended ACL yang menggunakan nomor sebagai unit ACL dan Name Extended ACL yang menggunakan nama sehingga lebih mudah dipahami ketika jumlah ACL dalam jaringan sudah cukup banyak. Oke, lanjut. Nah, yang di kedua pada subbab berikut ini kita masuk ke sintaks atau format tulisan Numbered Extended ACL. Di sini kita bisa lihat secara umum formatnya adalah perintahnya ada access list, nomor permit atau deny, protokol, source wildcard. Nah, sekilas memang terlihat sederhana, tetapi pada bagian perintah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya nih, kita lihat di sini ada pada bagian pertama adalah nomor ACL untuk extended ACL, biasanya menggunakan tentang nomor 100 sampai 199 atau 2000 sampai 699. Nah, setelah itu terdapat aksi yang dapat dilakukan terhadap paket, yaitu permit atau deny. Nah, jika menggunakan permit maka diizinkan melewati router. Sebaiknya jika menggunakan deny, paket akan diblokir.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenis protokol yang diinginkan. Misalnya ada IP, TCP, UDP, dan juga ada atau SMP. Setelah protokol ditentukan, kita menentukan alamat IP sumber beserta wildcard mask-nya. Kemudian alamat tujuan beserta wildcard mask-nya. Apabila menggunakan protokol TCP atau UDP, kita juga dapat menentukan nomor port tertentu. Hal itu menjadi jauh lebih spesifik karena hanya layanan tertentu saja yang akan diproses. Dengan sintaks seperti ini, administrator tuh fleksibel tinggi ya. Fleksibel tinggi, eh, fleksibel tinggi dalam mengatur lalu lintas jaringan yang sesuai dengan kebijakan keamanan yang diterapkan. Oke, cukup untuk sumber berikut ini. Selanjutnya, di sini ada di sumber berikut ini kita akan membahas eh, dijelaskan bahwa standar ACL itu tidak hanya mengenali alamat IP, tetapi juga dapat mengenali berbagai jenis protokol dengan nomor port. Beberapa protokol yang paling sering digunakan adalah TCP, IP, UDP, dan ICMP. Nah, protokol IP digunakan apabila kita ingin mengatur jenis lalu lintas, sedangkan TCP biasanya digunakan oleh layanan seperti HTTP, HTTPS, FTP, SSH, dan Telnet. Kemudian ada UDP yang sering digunakan seperti DNS, DHCP, dan beberapa aplikasi streaming. Sedangkan ICMP itu digunakan untuk protokol yang melakukan perintah ping atau proses pengecekan konektivitas jaringan. Selain memiliki protokol, di sini juga kita selain memiliki protokol, extended ACL juga memungkinkan kita menentukan port tertentu. Misalnya, port 80 itu digunakan untuk port 80 udah ya. Port 80 digunakan untuk layanan HTTP, port 43 untuk HTTPS, port 21 misalnya untuk FTP, port 22 untuk SSH, dan port 53 untuk DNS. Kemampuan memfilter itulah yang menjadikan kemampuan memfilter itu berdasarkan protokol dan port inilah yang membuat extended ACL itu jauh lebih fleksibel dibandingkan standar ACL karena administrator tuh dapat menentukan layanan mana saja yang boleh digunakan oleh pengguna. Oke, cukup untuk sebab berikut ini. Selanjutnya, nah di sini pada bagian ini kita diperlihatkan contoh konfigurasi extended ACL menggunakan protokol nomor dan port. Misalnya pada contoh pertama, ACL itu dibuat untuk mengizinkan trafik HTTP sehingga router hanya mengizinkan TCP menggunakan port 80. Sedangkan kemudian pada contoh berikutnya di sini diubah menjadi port 21 sehingga layanan ini 22 ya. Sehingga layanan FTP diperbolehkan. Nah, dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa walaupun alamat sumber dan alamat tujuan sama, hasil layanannya bisa dibedakan karena extended ACL juga mempertimbangkan layanan yang sedang digunakan melalui nomor port. Hal ini tuh menunjukkan bahwa extended ACL mampu memberikan kontrol yang jauh lebih rinci terhadap lalu lintas jaringan. Oke, cukup untuk sebab berikut ini. Sebab berikutnya. Pada sebab berikutnya di sini kita ACL tuh selesai dibuat. Nah, langkah berikutnya adalah menerapkan pada interface router. Pada topologi yang ditampilkan terdapat beberapa LAN yang sering terhubung melalui router. Nah, dan HTTPS dan dari jaringan menuju internet. Agar aturan tersebut benar-benar bekerja, ACL itu dipasang pada interface menggunakan IP access group. ACL dapat diterapkan pada arah inbound yang ketika pada masuk ke interface atau outbound yaitu ketika paket keluar dari interface. Nah, untuk standar ACL sendiri, praktik terbaik yang direkomendasikan Cisco adalah menempatkan sedekat mungkin dengan sumber paket. Tujuannya agar paket yang tidak diizinkan tuh dapat langsung diblokir ya setelah melewati jaringan yang lebih luas. Dengan cara ini, penggunaan bandwidth itu juga menjadi lebih efisien. Oke, cukup.
pada bab berikutnya, biar kelihatan semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas TCP Established Extended ACL. Jadi, keyword established itu digunakan agar router itu mengizinkan agar router itu mengizinkan paket balasan dari koneksi TCP yang sebelumnya telah dibuat oleh perangkat dalam jaringan. Sebagai contoh, ketika komputer di dalam LAN membuka sebuah website, komputer tersebut akan mengirimkan perintah terlebih dahulu ke server internet. Karena koneksi terbentuk, maka paket balasan server akan masuk ke jaringan internet. Namun, jika ada komputer dari luar ingin mencoba sabar. Nah, jika ada komputer dari luar mencoba membuat koneksi baru secara langsung menuju jaringan internal tanpa adanya permintaan sebelumnya, maka paket tersebut akan ditolak oleh ACL. Nah, meskipun fitur itu belum sepenuhnya sama seperti firewall modern yang memiliki mekanisme stateful inception, penggunaan keyword established tetap memberikan lapisan keamanan tambahan karena dapat menempatkan paket balasan dan koneksi baru. Oke, next. Nah, di sini ada subbab berikut ini. Ada name extended IPv4 ACL syntax. Selain menggunakan nomor, extended ACL juga dibuat menggunakan nama. Nih, cara itu lebih disarankan ketika konfigurasi jaringan sudah cukup besar karena administrator akan lebih mudah mengenali fungsi setiap ACL. Nah, sebagai contoh kita dapat melihat seperti surfing, browsing atau non-FTP access. Pembuatan yang hasil menggunakan perintah IP access list extend CS access list name. Setelah masuk ke mode konfigurasi tersebut, setiap aturan dapat atau S dapat ditambahkan satu persatu sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan nama, proses dokumentasi, pemeliharaan maupun troubleshooting jadi jauh lebih mudah dibandingkan jika hanya menggunakan nomor. Oke, berikutnya. Nah, di subbab ini ada contoh diperlihatkan penggunaan dua buah name ACL, yaitu ada surfing dan juga ada browsing. ACL surfing itu bertugas mengizinkan pengguna mengakses layanan HTTP dan HTTPS menuju internet. Sedangkan ACL browsing itu digunakan untuk mengizinkan paket balasan dari koneksi sebelumnya yang telah dibuat menggunakan keyword established. Nah, kedua ACL tersebut itu dipasang melalui interface yang sesuai arah lalu lintas paket. Dengan membagi aturan dalam beberapa sel yang memiliki nama berbeda, konfigurasi menjadi lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan juga lebih mudah dikembangkan apabila di kemudian hari diperlukan penambahan aturan. Oke, lanjut. Di sini ada subbab berikut ini. Nah, di edit extended ACL tuh ada seringkali administrator tuh perlu memperbaiki aturan ACL karena terjadi kesalahan konfigurasi atau adanya perubahan kebijakan keamanan. Keamanan. Jika menggunakan metode lama, administrator tuh harus menghapus seluruh ACL dan membuat kembali menjadi dari awal. Namun pada IaaS terbaru, ACL dapat diedit menggunakan sequence number. Nah, setiap aturan itu memiliki nomor urut sehingga administrator tuh cukup menghapus aturan tertentu berdasarkan nomor tersebut. Kemudian menambahkan aturan baru pada posisi yang diinginkan. Cara itu jauh lebih cepat ya, mengurangi resiko kesalahan konfigurasi serta mempermudah proses pemeliharaan jaringan. Oke. Nah, pada praktek ini, pada bab berikutnya ada contoh, terdapat skenario di mana hanya PC 1 yang diberikan izin mengakses internet.
Sisi satu diperboleh menggunakan beberapa layanan seperti FTP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, dan DNS. Sementara itu, komputer lain tuh berada pada jaringan yang sama tidak diberikan akses sehingga seluruh trafiknya akan ditolak. Nah, selain ACL mengatur akses keluar, dapat juga ACL kedua yang mengizinkan paket balasan dari menuju PC 1. Contoh itu menunjukkan bagaimana extended ACL itu dapat digunakan untuk memberikan hak akses yang berbeda kepada setiap perangkat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, cukup untuk sebuah berikut ini. Di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh ya di bab berikut ini. Eh, Setelah seluruh konfigurasi itu dibuat, dapat diterapkan pada interface router. Langkah terakhir yang tidak kalah penting dalam melakukan verifikasi. Tujuan verifikasi adalah memastikan bahwa ACL yang sudah dikonfigurasi itu benar-benar aktif ya, bekerja sesuai dengan aturan yang kita buat. Nah, Cisco IOS itu menyediakan beberapa perintah untuk melakukan pengecekan. Dan perintah pertama tuh ada show IP interface. Nah, pada perintah pertama, perintah itu digunakan untuk melihat apakah ACL sudah diterapkan pada interface yang sudah benar, sekaligus mengetahui apakah ACL bekerja pada arah inbound atau outbound. Dengan perintah ini, kita dapat memastikan tidak terjadi kesalahan saat memasang ACL pada interface. Nah, perintah yang kedua, di sini kita lihat adalah show access list. Ya, perintah itu digunakan untuk menampilkan seluruh isi ACL beserta jumlah paket atau match counter pada setiap aturan. Jika angka counter terus bertambah, berarti ada traffic yang cocok dengan aturan tersebut. Dan ACL itu bekerja dengan baik. Sebaliknya, jika counter tetap nol, maka belum ada traffic yang melewati aturan tersebut atau konfigurasi masih perlu diperiksa kembali. Yang ketiga, nah, perintah terakhir adalah show running config. Jadi perintah itu digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif di router. Semua aturan nasional itu ditambahkan telah dibuat atau ditampilkan termasuk terima atau komentar yang ditambahkan administrator. Maksud melalui perintah ini tuh kita dapat memastikan bahwa konfigurasi itu yang tersimpan benar-benar sesuai dengan kebijakan yang diinginkan. Jadi proses verifikasi itu merupakan tahap yang sangat penting karena tidak cukup membuat ACL. Administrator juga memastikan bahwa ACL tersebut benar-benar diterapkan pada interface yang tepat dan mampu membuat atau memfilter lalu lintas jaringan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Oke. Nah, sebagai kesimpulannya, karena di sini sudah selesai untuk sebabnya yang di berikutnya ini hanya ada uji coba dari eh, paket tracer ya, atau ada uji cobanya lah, ada menggunakan Cisco. Jadi kesimpulannya dari modul 5 bagian 5.4-nya adalah Extended ACL itu melakukan mekanisme penyaringan yang eh, paket yang lebih lengkap dibandingkan dengan standar ACL karena dapat memfilter berdasarkan alamat IP sumber, alamat tujuan, jenis protokol, serta nomor port. Standar ACL itu dapat dibuat menggunakan nomor maupun nama, dapat diedit dengan lebih mudah menggunakan sequence number, dan setelah diterapkan harus diverifikasi menggunakan perintah show agar administrator tuh yakin bahwa konfigurasi itu yang dibuat itu sudah berjalan dengan baik dengan sesuai kebutuhan jaringan. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi dari saya, mungkin cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.